Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Kita awali pengajian kita dengan bacaan Ummul Quran. Semoga barokah. Ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li badihi wa dzurriyyati ashabihi wa musanni fi hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wali masyayikhina khususnya dari Syekh Musyadi wa Syekh Ali, wali walidina wali jami'il muslimin musadatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita akan bahas tentang wasiat, pesan-pesan untuk kaum wanita. Mengapa perlu diwasiati, dikandani, dituturi? Hadis 165. Bismillahirrahmanirrahim. Istausu, wasiat sira kabeh. Berwasiatlah, pesen-peseno sira kabeh bin nisa'i kelawan pira-pira wadon khairon ing bagus, kandhanana sing apik wong wadon. Mengapa perlu dinasihati ibu-ibu? Fa innal mar'ata mongko sak temene wong wadon iku khuliqat, diciptakan sapa mar'ah indilain saking pira-pira tulang rusuk wajah kang bengkong. Ya mungkin ini diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, Ibu Hawa, diciptakan, dikloning dari tulang rusuk Nabi Adam. Kalau sekarang ya diciptakan dari sel telur dan air mani. Tapi kalau Nabi Adam, Allah yang menciptakan begitu saja. Ibu Hawa dikloning dari tulang rusuk Nabi Adam. Wanita diciptakan dari Ibu Hawa berasal dari tulang rusuk yang bengkong di dada itu, bengkong dan kaku. Wa inna a'waja syai'in, lan sak temene paling bengkonge sesuatu fiddilain dan pira-pira tulang rusuk iku alahu, paling ndukure syai'in, yang paling bengkong tulang rusuk itu di atas. Fa in dhahabta, lamun ngerjakaken sira, tandang sira iku tuqimuhu, meluruskan sira ing tulang rusuk atau syai'in, ya, ing dil'in, ya, tulang rusuk. Serta mongko mecahaken sira, mematahkan sira hu ing dil'in, tulang rusuk, ya. Kalau Anda berusaha meluruskan tulang rusuk, itu patah, ya. Wa in tarakta, lamun ninggalaken sira hu ing dil'in, tulang rusuk, lam yazal mongko ora mari-mari senantiasa apa tulang rusuk iku awaja bengkong. Fastausu mongko wasiat sira kabeh bin nisa ikan pira-pira wadon khairan ing bagus. Rawahu nyeritakan hadis sapa Syekhani Bukhari Muslim, dua guru yaitu Bukhari Muslim, an Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Maksudnya apa? Wanita diumpamakan seperti tulang rusuk yang bengkok, ya. Kalau diluruskan patah, kalau dibiarkan ngececer, ya.
Maksudnya sifat wanita adalah seperti itu. Kalau dibiarkan dodro bahasa Jawanya ya. Kalau dibiarkan dodro tambah nemen semakin parah. Tapi kalau dikasar ya, itu dia akan patah, akan ngambek ya. Putus asa ya. Maka kalau nasihati wanita harus dengan cara yang baik ya. Cara yang bijak, yang arif dan bijaksana ya. Pelan-pelan ya, secara halus. Itulah wanita, nggak boleh dikasar. Jadi pelan-pelan, caranya harus halus ya. Supaya manut, supaya menjadi benar, supaya menjadi baik ya. Ya mungkin kadang-kadang diingatkan itu langsung marah. Ada seorang kiai punya istri gak iso ngaji, diingatkan pasti marah lah. Tapi lama-lama ya diikutilah peringatan suaminya itu. Lama-lama ngajinya menjadi benar ya. Nah itu karena saking sabarnya suami ya. Walaupun diingatkan marah, ingatkan lagi, diingatkan marah sampai ngajinya benar. 166 asri'u nyepetno sira kabeh bil janazati kelawan janazah. Maksudnya kelawan ngubur janazah. Percepat memakamkan jenazah. Jangan ditunda-tunda pemakaman. Mengapa? Fa in takum kalamun ana apa jenazah iku sholihatan wong kang bagus, fa khairun mongko iku kebagusan tuqaddimuna hakanya petakan sira kabeh ing jenazah ilahi maring khair. Kalau ia orang baik, jenazah itu orang baik, maka ia akan ingin segera dipercepat. Engkau mempercepat itu justru hal yang baik bagi jenazah tersebut. Karena jenazah yang baik ingin cepat bertemu Allah SWT, ingin cepat dibalas amal-amalnya. Fa in takulan lamun ana apa jenazah iku siwa dzalika saliyane khair, masyarun mongko iku siwa dzalika saliyane sholihah, berarti tidak baik. Masyarun mongko iku elek tadaunahu kang meletakkan sira kabehu ing syar an liqabikum saking pira-pira gulu sira kabeh. Rawani teng hadis sab asy-syekhani an Nabi Hurairah. Jadi kalau jenazah baik, sebaiknya dipercepat ya, karena dia ingin cepat ketemu Allah. Kalau jenazah itu jelek, dia ogah-ogahan ke kuburan ya. Itu hal yang jelek yang Anda panggul ya. Yang Anda angkat itu adalah kejelekan, dia ogah-ogahan ya. Maka disunnahkan mempercepat pemakaman kecuali ada alasan atau udzur syar'i yang kayak Rasulullah wafatnya hari Senin tapi dimakamkan hari Rabu. Karena apa? Menunggu siapa kepala negara. Jadi pimpinan ditentukan dulu khalifah, karena yang menentukan di mana Rasulullah dan prosesi pemakaman itulah khalifah. Maka pimpinan dulu yang diangkat. Karena ini yang penting. Sampai Rabu baru dimakamkan. Enggak, Rasulullah itu wafat dari Senin ya. Kan rebutan makam di mana ya. Maka harus diangkat dulu kepala negara sampai terpilih Abu Bakar, baru yang memimpin pemakaman adalah Abu Bakar, yang menentukan adalah Abu Bakar As-Siddiq ya. Maka dimulailah pemakaman hari Rabu. Kalau pemakamannya nunggu anaknya. Kalau pemakaman nunggu anaknya, terus ngapain nunggu anaknya? Datang paling cuma bisa nangis ya. Hanya bisa nangis. Jadi nggak usah nunggu-nunggu ya. Kalau bisa ya. Kalau nggak terlalu lama ya mungkin bisalah anaknya ditunggu hanya beberapa menit, beberapa jam ya. Tapi kalau sampai lewat sehari jangan ya.
atau karena aturan ya. Jadi ada orang itu wafat di Australia hari Sabtu ya. Kan nggak bisa dibawa pulang ke Indonesia. Mengapa? Di sana namanya mati harus diputuskan pengadilan bahwa ini mati. Nah hari Sabtu libur, hari Minggu libur, berarti nunggu hari Senin. Diputuskan pengadilan mati baru bisa dibawa pulang ke Indonesia, terbang pakai pesawat. Itu karena alasan aturannya. Kalau di sini kan mati ya sudah, nggak ada putusan pengadilan, cukup dokter beres ya. 167 Ismullah yutai asmani Allah al-azamu kang agung alladzi kang idza du'ya nalika digawé ndonga apa biklan ismullah ajaba mengko ngabulaken sapa Allah wa idza su'ila lan nalika disuwun bihi kelawan ismullah atau mengko maringi idza su'ila nalika disuwun apa biklan ismullah atau mengko maringi sapa Allah iku da'watu Yunusa dungane Nabi Yunus ibni Matta, Nabi Yunus bin Matta. Jadi ada asma Allah yang agung, kalau dipakai untuk berdoa dikabulkan. Kalau kita minta sesuatu Allah akan memberi. Itu doanya Nabi Yunus. Rawan yang hadis sapa Ibnu Jaririn an Sa'din. Nabi Yunus itu belum diperintah Allah hijrah, lari duluan ya. Gak sabar menghadapi umatnya, akhirnya naik kapal. Kapalnya oleng kebanyakan muatan, maka harus ada yang diceburkan ke laut. Maka diundilah penumpang dan Nabi Yunus ternyata termasuk orang yang mendapat undian harus mencebur ke laut. Beliau mencebur ke laut, ditelan ikan ya. Ikan besar, maka Nabi Yunus dalam 3 kegelapan ya. Gelapnya laut, gelapnya perut ikan, mungkin gelapnya malam juga ya. Berhari-hari Nabi Yunus di situ karena besarnya ikan, maka Nabi Yunus masih bisa hidup di situ. Kira-kira mungkin ikan paus kira-kira. Sehingga ikan paus itu kan ada lubangnya yang setiap saat mengambil oksigen. Ya, nah manusia butuh oksigen. Atau ya karena mukjizat atas izin Allah ya. Nabi Yunus itu berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, terus itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akhirnya Allah membuat ikan itu terasa panas ya. Panas terus minggir. Nabi Yunus dimuntahkan di pesisir. Karena lama enggak makan mungkin perutnya kempet dan mungkin ususnya juga lengket ya. Maka Allah sediakan di pesisir itu pohon labu ya, waluh kolok ya. Maka Nabi Yunus makan labu ya. Maka sekarang labu itu bisa untuk obat sakit mah. Jadi nek telat makan sakit mah, makan labu insyaallah sembuh ya. Itu obatnya Nabi Yunus dari lapar dan dahaga ya. Jadi kalau kita berdoa yaitu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, subhanaka maha suci Engkau. Inni kuntu, sesungguhnya aku, minadz zalimin, dari orang-orang yang zalim. Maka minta ampun pada Allah. 168 Isma'u ngrungokno sira kabeh wa ati'u lan ta'ata sira kabeh. Dengarkan ucapan pemimpin, taatilah ucapan pemimpin. Wa in istu'mila, senajan diangkat jadi pemimpin, alaikum ing atase sira kabeh sapa abdun budak Habasyun kang bangsa Habasah. Habasah itu adalah Ethiopia,
negara yang orang-orangnya hitam, kulitnya hitam, di Eropa, di Afrika yang Ka'anna ra'sahu kaya sak temene sirai abdun iku zabibatun anggur kering kisut kaya anggur. Nyirawawan nyeritan hadis Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi dengarkan, taatilah pemimpin. Walaupun seandainya boleh yang memimpin kalian adalah budak dari Ethiopia, jelek dan budak. Wajahnya digambarkan kayak anggur, buah anggur yang kering. Artinya apa? Ya kita wajib taat pada pemimpin ya. Asal tidak mengajak kafir, tidak mengajak pada kemusyrikan ya. Ya, kalau mengajak kemusyrikan, mengajak kufur ya wajib dilawan ya. Selama tidak maka ucapannya harus kita ikuti ya. Karena termasuk ulil amri ya, penguasa perkara ya. Nah kalau merintah jelek tak boleh ditaati. La ta'ata fi ma'al, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tiada taat ya, bagi makhluk dalam maksiat kepada zat pencipta. Dia taat kepala negara. 169 istadda banget apa ghadabullahi murka Allah alaman ing atase wong dolama kang zalim sapa man. Man ing wong la yajidu kang ora nemoni sapa man nasiran ing penolong ghairallahi saliyane Gusti Allah. Rawan yang hadis sahabat Tailamiyu an aliin sang sahabat Ali. Allah benar-benar murka kepada orang yang mendolimi orang lain yang tidak punya backing sama sekali kecuali Gusti Allah. Wis tertindas bener nih. Gak duwe dulur bupati, gak duwe dulur tentara, gak punya saudara polisi. Wis sebatang kara, ijen plek ya. Gak punya kenalan ya. Itu kok masih dizalimi. Satu-satunya harapan penolong adalah Allah. Orang yang mendolimi wong sing kepepet seperti ini, itu Allah akan murka dan doanya pasti akan mustajab ya. Kenapa? Kepepet, terzalimi ya. Ittaqi da'watal madlum. Dalam hadis lain, takutlah doa orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada penghalang antara doa orang yang terzalimi dan Allah Ta'ala. Langsung dikabulkan ya. Maka jangan menzalimi orang yang kepepet. Jangan menganiaya mereka. 170 asyadun nasi utai paling berati para menungso apane azaban siksane asyadun nasi utai paling berati para menungso apane azaban oleh nyiksa linasi maring para menungso fit dunya dalam dunia. Iku asyadun nasi paling berati para manusia apane azaban siksane indallahi ana ngersane Gusti Allah yaumul qiyamah dalam dina kiamat. Rawahu nyata hadis Ahmadu an Khalidin saking Khalid ibn al-Walid. Orang yang paling berat siksanya di akhirat adalah yang paling berat menyiksa manusia di dunia ini. Jadi nek nang donya kok nglarani menungso ya, nemen ya, sangat berat menyiksa orang lain ya. Maka di akhirat dia juga mendapat siksa yang terberat ya. Maka jangan sampai menyiksa orang ya. Harus minta maaf kalau pernah menyiksa ya. Siapa saja. Maka ini peringatan bagi para eksekutor ya.
apa polisi, apa tentara yang melaksanakan hukuman biasanya ya polisi dan algojo, debt kolektor dan lain-lain itu. Ada orang itu mungkin juga stroke ya, lumpuh ya, nggak bisa gerak. Ternyata masa mudanya adalah menjadi debt kolektor, suka nyaduk-nyaduk, nyepak-nyepak, nyotos-nyotos ketika nagih utang itu. Maka masa tuanya menjadi lumpuh. Mungkin belum minta maaf. Minta maaf pada siapa? Yang disadui sudah pada mati semua. Maka jangan sampai akan menjadi penyakit yang menyerang dirinya. Di dunia aja sudah seperti itu, lumpuh apalagi di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. 171. Asyadun nasi utawi paling berat para manusia apane balaan cobaane iku alambiya para nabi. Jadi para nabi lah orang yang paling berat cobaannya. Tumal amtaluni kang sepadan, fal amtaluni kang sepadan yubtala dicoba sapa rajul wong lanang ala khasabitinihi ing atase menurut agamane rajul. Jadi nomor 1 yang paling berat cobaannya dunia adalah para nabi. Terus ranking berikutnya. Nah, orang itu dicoba oleh Allah sesuai dengan kekuatan agamanya ya. Semakin kuat agamanya, cobaannya semakin berat. Semakin ogla-agli agamanya ya gak sepira diuji. Nek kiai ujiannya berat, santri ya di bawahnya, satpame yang ngisore malih. Jadi kalau semakin tinggi agamanya, ujiannya semakin berat ya. Fa in kana mangkolamun ono sapa rajul iku fitini dalam agamanya rajul iku sulban kuat, atos maksudnya kuat ya. Istadda mongko banget apa balahu cobaane rajul. Jadi kalau dia kokoh agamanya, kuat agamanya, cobaannya, ujiannya semakin berat. Wa in kana lamun ono sapa rajul iku fitinihi. Wa in kana lamun ono ya. Fa in kana mung kalamun iku fitinihi ing dalem agamane rajul apa sulban kuat istadda mongko banget apa bala cobaane rajul. Fa in kana lamun ono iku fitinihi ing dalem agamane rajul apa rikotun tipis maksudnya rentan ya, lemah ya. Ubtulia mongko diuji sapa rajul ala qadari dinihi ing atase ukuran agamane rajul. Jadi orang itu diuji sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan derajat dalam agamanya. Fama yabrahu mongko ora mari-mari apa al-bala cobaan bil abdi kelawan hamba. Kata yatrukahu sehingga hatta yatruka sehingga ninggalaken apa balahu ing abdun yang si kali melaku sapa abdun al ardi. Hatta yatruka sehingga ninggalaken sapa Allah ing abdun yang si kali berjalan sapa abdun al ardi ing atase bumi wa ma lan ora ono iku ing atase abdun apa khoti adun kesalahan. Lawan yang hadis Sahih Bukhari an Sa'idin saking Sa'id. Jadi orang itu diuji sesuai dengan derajat agamanya. Tapi ada tujuannya Allah menguji itu, menghapus dosa, mengurangi dosa sampai dosanya habis, mati tanpa dosa. Itulah kalau sabar dosanya hilang ya. Jadi semakin banyak cobaannya berarti dosanya semakin banyak berkurang ya. Maka kalau kita dapat cobaan sabar ya. Fasbir sabran jamila ya. Bersabarlah ya, dengan sabar yang bagus ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar dipenuhi balasannya, pahalanya
dengan tak terduga ya. Banyak sekali. Itu karena kesabaran ya. Pedagang yang sabar akan mendapatkan keuntungan yang besar. Pedagang yang tidak sabar tutup sebelum laris. Ya karena nggak sabar. Tapi kalau sabar akan ditunggu sampai sampai pembeli datang, akhirnya dapat untung. Sementara yang nggak sabar, kok lama nggak ada pembeli, tutup ya. Maka bersabarlah. 172 asyadun nasi utawi paling banget para manusia yang paling banget ya, yang sangat rugi ya. Apa nih khasratan rugi yaumal qiyamah dan kiamat iku rajulun wong lanang amkana kang mungkinaken ing rajul apa talabul ilmi golek ilmu. Pitunya dalam dunia falam yatlubu mongko orang golek sapa rajul ing ilmu. Orang yang sangat merugi di hari kiamat adalah seorang yang punya kesempatan mencari ilmu di dunia, dia tidak mau mencari ilmu ya. Terugi di akhirat, dia akan menyesal banget menyesalnya. Warajulun lan wong lanang allama kang mengajar sapa rajul ilman ing ilmu fantafa'a mongko mengambil manfaat bi kelawan ilmu sapa man wong sami'au kang krungu sapa man ing ilmu minus saking rajul tunahu ora rajul. Lawan yang hadis sahabat Ibnu Asakir an Anas saking Anas. Yang kedua, orang yang sangat merugi di akhirat adalah pengajar, guru ya. Orang yang mengajarkan ilmu, orang yang memberi ilmu, terus muridnya itu memanfaatkan ilmu tersebut, diamalkan, dia sendiri tidak ngamalkan ya. Bukan guru ini namanya, tidak bisa digugu dan tidak bisa ditiru. Jadi guru yang tidak mengamalkan ilmunya, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, itulah yang sangat menyesal di akhirat. Maka jadilah guru yang mengamalkan ilmu sesuai dengan yang kita ajarkan. Kalau mengajarkan akhlak, kita harus berakhlak mulia. Ya, kalau kita mengajarkan tauhid, kita harus bertauhid. Apa ada orang seperti ini? Ya banyak orang nggak ngamalkan ilmunya ya. Kalau memberi nasihat orang, luar biasa, bisa membuat nangis orang lain, tapi dirinya melanggar agama ya, tidak cocok dengan apa yang disampaikan. Kata pepatah Jawa, jual bedah ka iso ndondomi ya. Ya. Jadi dia bertolak belakang dengan apa yang disampaikan, dan inilah yang disebut kabura maktan indallah antakulu la taf'alun ya. Murka Allah yang besar ya. Maktan ya. Kabura maktan indallahi, menurut Allah, antakulu kalian mengatakan la taf'alun, sesuatu yang kalian tidak mengerjakannya ya. Jadi dosa besar ya. Maka dalam hadis diceritakan ya, di hari kiamat itu ada orang di neraka itu ya, dikerumuni orang banyak ya, berkeliling-keliling di situ, terus dikerumuni orang banyak. Ditanya, kamu bukannya dulu banyak undangan mauludan, banyak pengajian, menjadi dai ya. Iya. Kenapa kok sama-sama kita di neraka? Ya karena saya cuma ngomong aja, tukang tutur-tutur tapi nggak menjalani. Nah itulah disiksa di neraka. Fatan daliku aktabuhu, terburailah usus-ususnya disiksa di neraka. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ini ahli ceramah, ahli ngaji, tapi tidak mau mengamalkan. Bukan tidak sempat loh ya, tidak mau, tidak cocok. Kalau belum sempat, oke, nggak masalah ya. Allah masih memaafkan. Tapi ini tidak mau, bertentangan ya. Jadi dia mengajak ma'ruf dari dirinya sendiri, tidak berbuat ma'ruf ya. Sehingga dia adalah amar mungkar
nahi ma'ruf ya. Memerintahkan kemungkaran, melarang yang baik. Ini jangan sampai lah. Jadi banyak orang itu kadang-kadang hanya untuk menutup-nutupi aja ya. Maka kalau kita menyampaikan ilmu, kalau bisa itu konsekuen, konsisten dengan apa yang diucapkan, yang diyakini ya. Jadi amalkan ya, amalkan. Ini yang berat bagi orang yang ngaji itu ya. Harus mengamalkan sesuai dengan yang ia ajarkan. Minimal ada niat mengamalkan sudah bagus ya. Dan kita amalkan sebagian semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Allah tidak memaksa jiwa kecuali semampunya ya. Jadi semampunya. Mampu mengamalkan satu, amalkan satu ya. Insya Allah akan diberi kekuatan ya. Yang penting kita mulai ya. Asyaddu ummati utawi paling bangete umat ingsun li ketu ingsun apane hubban dicintai disenengi ku kaumun kaum yakununa ana apa kaum iku pakti sausi ingsun ya wadu seneng sapa kaduhum salah sijine kaum annahu ing satemene akhad iku fakota kehilangan sapa akhad ahlau ing keluargane akhad wa malaulan hartane akhad wa annawan satemene akhad iku roani ningali sapa akhad ingsun luwih ing hadis sapa Ahmadu Nabi Darin. Jadi umat yang paling aku cintai adalah nanti kaum yang tidak sempat melihat Rasulullah ya. Jadi yang hidupnya sudah setelah Rasul wafat ya. Mereka senang ya, kehilangan keluarganya atau hartanya ya. Padahal dia melihat aku ya lebih senang melihat Rasulullah ya, walaupun dalam mimpi daripada ya, dia lebih rela kehilangan anak, kehilangan harta, ingin melihat Rasulullah. Jadi ada orang ingin melihat Rasulullah walaupun harus kehilangan anak, kehilangan istri dan harta. Siapa? Jamaah sholawat. Dia rela ya, kurbankan biaya untuk mendatangi jamiah sholawat ini. Habib Syekh itu wah wis Syekh Hermania wis duit wis gak ijir gak hitung budal, pokoknya ada pengumuman Habib Syekh berangkat, itu kehilangan uang, itu kehilangan harta demi melihat Rasulullah, yaitu dalam sholawatnya. Bersolawat itu kan seolah-olah melihat Rasulullah, karena Rasulullah insya Allah hadir di situ ya. Jadi benar-benar orang seperti ini dicintai oleh Rasulullah ya. Insya Allah ya. Jadi hatinya sudah rindu dengan Rasulullah ya. Insya Allah Rasulullah juga hadir ya. Maka orang yang banyak membaca sholawat akan dapat bertemu Rasulullah insya Allah ya. Kayak yang ngarang sholawat burdah itu kan sakit lumpuh, Imam Abu Sir itu lumpuh. Kemudian beliau mengarang sholawat ya. Termasuk yang biasa kita baca itu Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim
wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali tahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Akhirnya Rasulullah hadir memberi selimut dan beliau bisa berjalan kaki, sembuh dari lumpuhnya. Itu karena mengarang sholawat beliau baca, Rasulullah hadir menyembuhkannya, memberi selimut, maka sebutannya adalah sholawat burdah, sholawat kemul. Itulah barokah daripada sholawat. Maka mumpung ini masih bulan Rabiul Awal di mana Rasulullah lahir, kita perbanyak sholawat. Apalagi besok ini malam 12 Rabiul Awal di mana Rasulullah juga lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tahun fil atau tahun gajah. Ini tepat besok ini. Malam nanti malam tanggal 12. Biasanya orang-orang memperingati Maulidan, paling tidak kita baca sholawat yang banyak ya, atau sodakoan. Kalau dulu Maulidan gue puluran nang masjid ya, bancaan nang rencek atau di layah ya. Kalau sekarang jajannya digantungkan di atas, nanti serakalan ya Nabi salam alaika, semua pada ngambil jajan. Kalau di Madura, di Syekhona Khalil, yang digantung bukan roti biskuit tapi melon semongko digantung. Gede-gede. Jadi ugal-ugalan. Saya pernah pas itu hari Rabiul Awal itu, Mauludan ternyata besar-besar. Jadi benar-benar semongko digantung di tali plastik, tali rafia itu. 174 asyadun nasib utai paling berarti para manusia azaban. Apa ni azaban? Siksani indallahi menurut Allah, ing dalam ngersani ke Allah di sisi Allah yaumal kiamat, ing dalam dina kiamat iku alladzina ngakayudhuna kang menyerupai sapa alladzina bi khalqillah kelawan ciptaan Allah. Lawan akan hadis sapa Bukhari wa Muslim. Orang yang paling berat siksanya di akhirat adalah orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah. Apa maksudnya? Buat patung, buat patung manusia, patung hewan. Ya itulah yang namanya menyerupai ciptaan Allah. Itu nanti siksanya berat di akhiratnya. Apa? Kalau lukisan, ulama masih berbeda pendapat karena trepes. Ya. Surah ya. Jadi man sawwara suratan kullifa ayyam fukha fihi ya. Siapa yang sawwar itu menggambar suatu gambar, maka dia akan dipaksa untuk meniupkan roh ke dalamnya nanti di akhirat, tapi dia enggak mampu ya. Itu bagian daripada hukuman. Surah di sini ulama yang sepakat adalah timsal ya, yaitu patung yang 3 dimensi itu ya, wungkul. Kalau lukisan itu trepes ya. Makanya wayang itu diciptakan oleh Sunan Kalijogo itu kan tidak seperti orang, trepes terus wajahnya seperti itu, tokoh-tokohnya itu mungkin menghindari itu supaya nggak menyerupai orang ya. Maka jangan membuat patung, jangan kulaan patung ya. Ini hukumannya berat. Di dunia kan sudah dihukum ya. Di dunia kadang sudah dihukum. Ada orang pergi haji ya, sampai Mekah itu teriak-teriak katanya kebakaran Ka'bahnya. Ada apa mbah? Itu Ka'bahnya kobong. Setelah ditanya, setelah reda ya, mbah ini haji dihajikan siapa? Ya cucu saya yang baik. Apa usahanya? Buat patung. Ternyata di dunia sudah ditunjukkan oleh Allah kobong gak baik.
175 aslihu bakusono sira kabeh dunyakum ing dunia sira kabeh wa'malu lan ngamalo sira kabeh li akhiratikum kanggo akhirat sira kabeh kanakum kau sak temeni sira kabeh iku tamutuna mati sira kabeh wetan ing dalem besok lawan nyitaken hadis sahabat Tailamiyu Anasin saking Anas ya. Kalau kerja untuk dunia yang bagus ya, kerja sungguhan ya seolah-olah hidup selamanya. Jadi dalam ucapan kalau saya Ibnu Umar ya i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan ya. Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Jadi masih lama kita cari bekal yang banyak untuk dunia. Tapi begitu amal akhirat wa'mal li akhiratika dan beramalah untuk akhiratmu karena katamu tuh dan seolah engkau mati besok. Ini ucapan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ya, insyaallah ya. Sama dengan ini, perbaiki duniamu ya. Jadi kalau kerja yang sungguhan, yang bagus ya, yang semangat ya. Tapi wa'malu li akhiratikum beramalah akhirat ka'annakum tamutuna dan seperti seolah-olah besok akan mati. Jadi benar khusyuk ya. Kamu kok khusyuk selalu? Aku menis mati. Kalau saya gitu kesempatan pastilah khusyuk. Nah, itu. Jadi jangan salah tafsir kok. Orang disuruh ingat mati. Kenapa nggak kerja? Kok menis mati aku nggak usah kerja. Ya kerja, urusan kerja ya kerja, urusan ibadah ya ibadah ya. Jadi itulah resepnya untuk beramal di dunia dan mencari bekal akhiratnya. Semoga ada manfaatnya. Wallahu alam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.